Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur Tuhan, kita ada boleh sampai saat ini semua karena kemurahan dan kasih anugerah Tuhan atas hidup kita, amin. Mari kita merendahkan hati kita, kita mau membawa pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kita membawa syukur kita, karena kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau bersyukur Tuhan, buat segala kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai saat ini Tuhan kami bisa datang, kami bisa memuji menyembah Engkau dengan kesehatan yang penuh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik Bapa. Dan saat ini kami rendahkan hati kami mau membawa pujian penyembahan yang terbaik bagi pemilik hidup kami, bagi pemberi hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami merasakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat, bawa kami dekat Tuhan. Oh, kami rindukan Engkau, suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
suaramu oh Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Oh kami rindukan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Duit dengan kasih-Mu, oh Tuhan, diam di hadirat-Mu kami mengangkat tanganku dan ku bersyukur. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Duit dengan kasih-Mu, diam di hadirat Yesus Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu, menyembah-Mu. Duit dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Bersama kita mengangkat tangan bagi Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Oh Yesus, diam di hadirat, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Kami mengangkat tangan kami Tuhan dan bersyukur hanya pada-Mu. Menyembah-Mu, duit dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Syakarabaya Rama, Syakarabaya Rabaya Ramaya Ramaya Ramaya. Syakarabaya Rabaya Rabaya Rama, Sikia Rabaya Ramaya 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 Ramaya.
Shakaraba Kinaya Radaya Rama Shakaraba Yaraba 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 Yarama Yarama Shakaraba Yarama Yaraba 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 Sikiaraba Yaraba Yaraba Yarara Ina Sharara Yaraba 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 Shikiraba Yaraba 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 Yaraba. Bawa pujianmu bagi Tuhan Allah kita, bawa syukurmu bagi Tuhan kita. Shikiraba Yaraba 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 Shakaraba Yaraba 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 Hiraraba Yaraba Shikiraraba Yaraba 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 Hinayaraba Sikiraraba Yaraba 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 Shakaraba Yaraba. Oh, kami menyembah Kau Raja, kami tinggikan Engkau. Iraba Shikiaraba Yaraba. Hanya Engkau yang bertata Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami muliakan. Ikaraba Shikiaraba Yaraba Yaraba. Ikaraba Shakaraba Yaraba Yaraba. Hinayaraba Yaraba Sikiaraba Yaraba Yaraba. Ikaraba Shakaraba Yaraba. Mengalir kuasa-Mu di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap hati kami, memenuhi jiwa kami Tuhan. Ikaraba Shikiaraba Yaraba. Hinasharaba Yaraba Yaraba Yaraba. Ikaraba Shakaraba Yaraba 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 Yaraba. Ikaraba Shakaraba Yaraba Yaraba Yaraba. Hinayaraba Shakaraba Yaraba Yaraba. Ikaraba Sikiaraba Yaraba. Shakirata Yaraba Shakaraba. Hinayaraba Shakaraba Yaraba Yaraba. Ikaraba Shakaraba Yaraba 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 Yaraba. Shakaraba Yaraba 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 Shakaraba Yaraba 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 Yaraba. Hanya Tuhan yang kami tinggikan, hanya Yesus yang kami tinggikan. Tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Shakaraba Yaraba Yaraba Shakaraba Yaraba 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 Yaraba. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Oh Yesus, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu,
bagi Yesus Tuhan kita. Yang siap memuji Tuhan kita bersama katakan amin. Yang bersuka cita sebab Tuhan baik. Mari kita mengangkat tangan, kita katakan Tuhan baik. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih yang terbesar, kasih
Sebab Engkau kekuatan kami, Yesus. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku, Kau angkatku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap sebab Engkau sertaku Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Yo! Namamu berkuasa. Kami angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar kami Tuhan. Oh Yesus, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau serta kami Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Bersama sorakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat Tuhan. Berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Kami mau bersorak Tuhan. Surga bumi nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya, silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kasih-Mu di dalam hidup kami. Di tengah kegelapan, di tengah lembah kelam Tuhan, kami tetap bisa berjalan. Sebab Engkau Allah Immanuel Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat
kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu Tuhan. Hidupku yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Bersama kita bangkit berdiri. Mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai. Amin Tuhan. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Oh Yesus Tuhan, yang membelah laut, yang teduhkan, yang mustahil karena kuasa-Mu yang buka jalan bagiku. Kau membuat yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat sejati yang membelah, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Yang teduhkan badai, yang mustahil karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat
sejati. Sekali lagi sama-sama katakan. Yang membelah laut yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi. Amin. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Ya nama syanda nama syanda namo. Ira nama ya nama. Syanda namo. Sekira nama ya nama ya nama ya nama ya nama ya nama. Shakara ba ya nama 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 ya nama. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, Engkau yang memulihkan Tuhan pagi hari ini. Satu hal yang Roh Kudus taruh di hati saya pagi hari ini, berbicara tentang reconnect. Sesuatu hubungan yang harus kembali. Saya tidak tahu apa yang Anda alami. Mungkin Anda mengalami keretakan dalam hubungan suami istri. Mungkin Anda mengalami keretakan dalam hubungan-hubungan antara orang tua dan anak. Pagi hari ini, Tuhan mau kembalikan hubungan itu. Tuhan mau hubungkan kembali. Bagi engkau yang sudah hubunganmu retak antara suami dan istri, antara orang tua dan antar saudara siapapun, pagi hari ini Tuhan mau hubungkan kembali. Yang suami istri, yang bersama anak, mari bergandeng tangan pagi ini. Aku mau berdoa atas saudara. Yang suami istri pegang tangan. Saya hanya taat menyampaikan apa yang ditaruh di hati saya. Yang suami istri pegang tangan, yang bersama anak-anaknya mari bergandeng tangan dengan orang tuamu. Saya rasakan sesuatu yang harus dipulihkan oleh Tuhan, yaitu hubungan. Bagaimana saudara bisa mengasihi Tuhan, tapi hubunganmu dengan manusia kacau babak belur. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau pasti akan mengasihi manusia. Engkau mengasihi manusia, pasti engkau mengasihi Tuhan. I pray in the name of Jesus. Pagi hari ini Tuhan, aku berdoa, setiap hubungan-hubungan Tuhan yang retak, yang sudah mulai longgar, yang sudah mulai tidak akur, aku berdoa pagi hari ini, pulihkan di dalam namamu Yesus. Pulihkan Tuhan. Di dalam namamu Yesus, pulihkan Tuhan. Yes. Dalam namamu Yesus, aku berdoa Bapa. Setiap hati yang luka, pulihkan saat ini. Di dalam namamu Yesus. In the name of Jesus. Terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Biarlah ibadah pagi ini bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang apa yang Tuhan mau, yang Roh Kudus mau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya mau berdoa buat yang belakang itu. Siapa? C. Santi ya, sama suami ya. Saya mau berdoa buat berdua dong. Bisa maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara siapa? C. Santi ya, sama suami. Ayo maju ke depan. Saya mau berdoakan buat suami istri ini, saudara. Terima kasih Tuhan.
Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Rama Tuhan. Shandaramu. Shakara Oh ya Rama Shandara Rama Shande. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, terima kasih Tuhan. Aku percaya sekali lagi Tuhan, Engkau yang memulihkan setiap hubungan kami. Biarlah pagi hari kami datang Tuhan ke rumah-Mu dengan satu tujuan karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Berikan kami mata yang melihat, berikan kami telinga yang mendengar Tuhan. Berikan juga kami hati seperti tanah yang subur. Ketika kebenaran firman-Mu jatuh di hati kami Tuhan. Hidup kami Tuhan diubahkan. Hidup kami semakin hari semakin memancarkan terang Kristus Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengar kebenaran-Mu hanya di dalam nama-Mu Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terus berkati, silakan duduk. Terima kasih buat tim membership, luar biasa. Ya, kita langsung kita buka di Mazmur 119 ayat 17. Mazmur 119 ayat 17. Ya, mungkin bisa ditampilkan di slide. Mazmur 119 ayat yang ke-17. Sorry, 71. 71. Pagi ini saya menyampaikan apa yang ditaruh di hati saya. Tadi pagi saya ngambil waktu untuk berdoa untuk apa yang disampaikan. Saudara perhatikan kata-kata di Mazmur ini. Bahwa aku tertindas itu baik. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara perhatikan ya, di sini ada satu hal kata-kata bahwa aku tertindas itu baik. Sesuatu yang tidak nyaman dalam hidup saudara dan saya. Tapi pemazmur berkata apa? Itu baik. Amin. Bicara tertindas, bicara penderitaan. Bicara tertindas, bicara sesuatu yang tidak nyaman. Jadi pagi ini saya mau bilang bahwa jangan tolak ketidaknyamananmu. Amin. Mungkin hari ini kau masih mengalami satu situasi yang tidak nyaman. Engkau yang usaha, mungkin mengalami satu usaha yang semakin hari kau semakin sepi. Mungkin Anda yang masih sakit pagi hari ini, masih tetap sakit. Mungkin Anda yang merasakan sudah doa lama, tetap belum dijawab. Dikatakan jelas bahwa aku tertindas itu baik. Saya mau kasih tahu bahwa ketidaknyamanan itu adalah proses. Amin. Harusnya saudara dan saya mengerti bahwa ketidaknyamanan itu adalah bagian perjalanan orang percaya. Jadi jangan cepat-cepat ditengking. Jangan cepat-cepat protes dengan Tuhan. Bahwa aku tertindas itu baik. Siapapun saudara yang hadir pada hari ini. Kenapa dikatakan jelas? Saya renungkan firman ini tadi pagi. Kalau saudara dan saya belajar pagi hari ini mengenai apa yang firman katakan pagi hari ini, saudara akan mengerti kok. Kenapa firman ini bisa muncul? Kenapa firman ini bisa berkata bahwa baik itu tertindas? Karena apa? Karena satu hal yang
yang saya belajar gitu ya. Watak saudara dan watak saya inilah sebagai manusia. Manusia yang punya watak dosa, yang maunya hidupnya hanya mau menyetir sendiri, hidupnya hanya mau berjalan sendiri. Itu watak manusia. Ketika saudara babak belur, ketika saudara mengalami masalah, Anda baru ngemis sama Tuhan. Watak kita ini watak yang jahat, saudara. Watak kita ini watak dosa. Makanya kadang kita maunya jalan sendiri, sekarepe dewe. Maunya saya, semena-menanya saya. Makanya ketika situasi mentok, Anda baru ngemis sama Tuhan. Jadi saudara pagi hari harus belajar, termasuk juga saya, bahwa tertindas itu baik bagiku. Ada satu hal yang bagus, ini berbicara tentang apa? Tentang mindset. Cara pandang saudara dan saya tentang sesuatu masalah dalam hidup ini. Firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat pertama dikatakan, semakin hari semakin tidak baik. Sudah terjadi hari-hari ini. Nah, bagaimana cara pandang saudara dan saya harus dirubah. Kalau saudara hari ini mengalami masalah karena kamu yang buat, kamu harus bertobat. Tapi kalau sampai Tuhan izinkan masalah itu terjadi, belajarlah, Anda harus mengenal dia. Kenapa? Supaya aku belajar, supaya saudara dan saya mengenal. Tidak ada kata lain, harus belajar mengenal. Bulan yang lalu saya sudah sampaikan tentang Naaman. Tujuannya apa sih? Supaya saudara mengenal Tuhanmu loh. Kalau saudara tidak mengenal Tuhanmu, susah nanti, repot. Ada amin? Jadi berbicara tentang mindset, cara pandang kita bagaimana. Makanya saya bilang posisi yang terbaik, saya selalu bilang begini ya, posisi yang terbaik antara saudara dan saya bukan waktu nunggu Anda mati. Posisi saudara dan saya yang terbaik, masa yang terbaik orang percaya adalah di saat saudara dan saya hidup. Kenapa saudara dan saya hidup? Karena posisinya supaya Anda mengenal Tuhan. Makanya ketika Anda hidup, saya hidup, ayo kembali belajar mengenal Tuhan. Itu posisi yang terbaik, bukan nunggu mati. Kenapa saya bilang kenapa tidak nunggu mati? Karena Yesus menebus saudara dan saya bukan tempat. Yesus menebus saudara dan saya berbicara kehidupan. Jadi penting kehidupan ini kita jalani saudara. Ada amin. Kalau saudara merasakan hidup, cuma sekedar hidup, tidak melakukan apa-apa, percuma. Anda mau nunggu siapa? Menunggu mati masuk surga. Jangan mimpi. Selama Anda hidup, Anda harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Belajar mengenal dengan pribadinya. Jangan sampai ketika Anda mengenai masalah, Anda babak belur, baru Anda cari mengemis dengan Tuhan. Itu sudah salah. Saat saudara dan saya ini hidup, itulah posisi yang terbaik supaya saudara dan saya mengenal Tuhan. Ada amin. Tidak ada yang lain, mengenal Tuhan. Saya sudah sampaikan tentang Yohanes 10, bagaimana domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Saudara penting hari-hari saudara belajar mengenal Tuhan. Kenapa? Saya kasih saudara seperti ini ya. Saya pernah sampaikan begini. Kalau saudara hari-hari ini tidak belajar untuk mengenal Tuhan, siapa Tuhan dalam hidupmu, saudara harus mengerti loh, siapa Tuhan dalam hidupmu dan siapa engkau di dalam Tuhan. Kalau pagi hari ini Anda cuma hanya tahu Tuhan, tapi tidak mengenal dia, Anda jadi sasaran empuk setan di akhir zaman. Serius. Anda tahu kisah di Kejadian 1, bagaimana Adam dan Hawa? Ya, tahu ya? Pasti semua tahu kan? Bagaimana posisinya waktu iblis coba membujuk dengan rayuan kepada Hawa. Saya mau tanya satu pertanyaan seperti ini. Ketika iblis memberikan bujukan kepada Hawa, sebenarnya Hawa itu sudah punya enggak? Sudah punya enggak? Dikatakan kalau kamu makan buah ini, nanti kamu akan serupa dengan Allah. Sebenarnya Hawa tahu enggak kalau dia itu sudah punya seperti itu? Sudah. Karena di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan Allah menciptakan manusia segambar dan serupa Allah. Jadi apa yang Anda sudah punyai, kalau Anda tidak mau melakukan itu, tidak mau belajar ke situ, Anda akan jadi sasaran empuk nanti. Anda ke sini bukan rutinitas. Posisi saudara dan saya ke sini karena Anda mengasihi Tuhan.
Ada amin? Karena saudara mau belajar mengenal Tuhan, bukan yang lain. Jangan sampai posisi Anda saat ini, saya rasakan begini saudara ya, kalau Anda mengalami kekeringan, belajarlah merubah mindsetmu. Jadi saudara jangan melakukan A, B, C, D, tapi saudara nggak mau mengenal Tuhan. Kalau saudara yang lakukan cuma sekedar A, B, C, D hanya untuk supaya Tuhan senang, enggak. Tuhan itu sudah senang sama saudara dan saya, dia mengasihi saudara dan saya. Yang Tuhan mau saudara dan saya mengenal pribadinya. Ada amin? Kita buka langsung ya. Kita buka di Ibrani 4. Ibrani 4 ayat yang 12. Saya percaya begini saudara ya, di hari-hari ini, di akhir zaman ini, saudara tahu berita bagaimana dunia hari-hari ini berbicara tentang perang antara Iran dan Israel. Dan saya sudah sampaikan berbicara tentang Naaman, tidak ada kata lain saudara dan saya harus dibawa yang namanya pengenalan akan Tuhan. Kalau saudara membaca firman ini tentang bagaimana di Ibrani 4 ayat 12 ini satu hal yang saya percaya satu nubuatan atau satu yang akan terjadi di depan yang namanya pemisahan. Dikatakan jelas ya, kita lihat ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam. Saudara perhatikan kata-kata amat dalam. Coba saudara perhatikan ya, ini berbicara tentang pemisahan. Ia menusuk amat dalam. Saudara nggak bisa mengenal Tuhan kalau saudara nggak dalam dengan firman. Saya ulang lagi ya. Saudara nggak bisa mengenal Tuhan kalau saudara nggak dalam firman. Penting namanya dalam dengan firman. Kenapa saudara bisa bosan dengan firman? Karena saudara nggak mau gali. Karena saudara nggak mau belajar. Yang Anda hari-hari ini saya lihat, saya perhatikan, maupun saya nggak perhatikan ya, cuman saya menangkap seperti ini, bahwa hari-hari ini kebanyakan orang percaya lebih hafal khotbah, lebih hafal nubuatan. Harusnya yang ada dalam firman Tuhan, yang ada di Alkitab, nubuatan pesan Tuhan tidak pernah lekang oleh waktu. Semua janji Tuhan ada di firman Tuhan. Ada amin? Saudara dan saya harus dalam dengan firman. Kalau saudara mau mengenal pribadinya, saudara nggak bisa loh, hidupmu cuma melaksanakan tiap minggu ibadah, duduk menikmati praise and worship, menikmati khotbah, pulang kasih persembahan, nggak bisa. Nanti saudara akan mengalami namanya agamawi di situ. Harusnya saudara belajar untuk dalam, menggali apa yang Tuhan mau, belajar mengenal pribadinya. Kalau saudara sudah malas-malasan, Anda akan kering, dry. Lanjut ya, dikatakan lagi seperti ini ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan apa? Jiwa dan roh. Ini berbicara apa? Pemisahan. Jiwa berbicara apa? Emosi. Orang Kristen hari-hari ini hanya berbicara semua tentang emosi. Nangis, sukacita. Ada Tuhan, merasa kehadiran Tuhan, merasa nangis-nangis, merasakan sukacita. Yes, no. Yang dipisahkan jiwa, emosi. Saya sudah bilang bahwa kedewasaan umat Tuhan hari-hari ini harus dipacu. Kenapa? Mau nggak mau gereja Tuhan juga harus membawa umatnya untuk dewasa. Tidak ada kata lain. Orang yang dewasa, apapun yang dialami, mau dia rasa tidak ada Tuhan, tapi dia tetap percaya ada Tuhan. Itu orang yang dewasa. Enggak rasa-rasa. Kok sepertinya doaku enggak dijawab? Kok sepertinya enggak ada Tuhan? Itu bukan dewasa. Justru posisi kamu enggak ngerasain apa-apa, kamu percaya ada Tuhan. Itu orang yang dewasa. Makanya kesetiaan itu penting. Ada amin? Amin ya. Kalau saudara pagi hari ini hanya merasa, oh ya nanti aku ke gereja baru ada Tuhan. Enggak. Dimanapun tetap ada tuh. Kondisi mungkin berubah. Situasi mungkin boleh berubah. Berita sana sini mungkin gencar di sosmed. Tapi kalau Anda percaya ada Tuhan dalammu, Anda akan tetap tenang.
mau kondisi usahamu, mau kondisi pelayanmu, apapun tetap Anda percaya ada Tuhan. Itu orang yang dewasa. Bukan rasa-rasa, bukan cari pendeta. Orang hari-hari senangnya cari pendeta. Minta didoakan. Kalau Anda dalam dengan firman, yang Anda cari bukan Tuhan, bukan pendeta, tapi yang Anda cari sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Jiwa berbicara emotion, semuanya bicara dengan emosi, perasaan, nangis-nangis. Yang kedua apa? Jiwa dan roh, spirit. Coba kita buka di Galatia. Galatia 3, ayat yang pertama. Ya, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesonakan kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan apa? Terang di depanmu. Lanjut. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu menerima roh karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Next, yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu, kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Dari tiga ayat ini, satu perenungan yang buat saya mau bagikan pagi hari ini. Anda harus belajar membedakan yang namanya beragama dan beriman. Beragama berbicara tentang perbuatan, tapi beriman berbicara tentang perjumpaan. Hari ini saya mau tanya sama saudara pagi hari ini. Kalau aktivitasmu cuma hanya melakukan perbuatan tanpa perjumpaan dengan Tuhan, kamu agamawi. Perjumpaan Tuhan itu yang penting. Anda datang karena Anda berjumpa dengan Tuhan tiap minggu. Bukan karena rutinitas agamamu. Anda memberi juga karena Anda mengasihi Tuhan. Bukan nanti karena takut A, takut B, takut C. Enggak, karena Anda memposisikan mengasihi Tuhan. Makanya beda, banyak orang beragama tapi tidak beriman. Iman ada perjumpaan engkau dengan Tuhan, itu penting. Ada amin? Perjumpaan Tuhan itu paling penting, saudara. Bukan hanya perbuatanmu. Kalau Anda tanya, Alkitab mencatat iman tanpa perbuatan hakikat yang mati. Yang pertama apa? Iman dulu. Baru perbuatan. Bagaimana Anda mau mengalami perjumpaan Tuhan kalau Anda tidak membuka hati dalam soal ini? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Saya percaya Anda pasti punya pengalaman jumpa dengan Tuhan. Saya percaya itu. Tapi dikatakan jangan kamu mengakhirinya di dalam daging. Ngerti ya? Doktrin semakin banyak, pengajaran semakin banyak yang membawa engkau jauh daripada Tuhan. Hati-hati loh saudara. Kalau senternya bukan Tuhan, hati-hati. Makanya selalu bilang senternya harus Yesus Tuhan. Tidak ada lain. Senternya cuma itu. Kalau senternya membawa ujungnya kepada manusia, Anda bisa disesatkan. Ini keras. Ketika saya baca ini, wah. Hari-hari ini orang cuma maunya apa? Perbuatan. Kalau Anda hanya mengandalkan perbuatan baik dalam hidupmu, apa bedanya dengan orang-orang yang non-Kristen? Jangan Anda berpikir orang non-Kristen melakukan perbuatan baik, dia akan masuk. Enggak, saya kasih tahu ya, orang yang dalam Tuhan, dia akan mengalami namanya keselamatan. Tapi orang yang di sana hanya dengan melakukan apa? Perbuatan. Nangkap ya? Perjumpaan itu nomor 1. Jangan agamawi, saudara. Satu hal yang seperti ini. Kenapa kita sulit? Sulit untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tanpa perjumpaan dengan sang kebenaran itu, kita pasti akan sulit melakukan segala sesuatu. Jadi saudara harus mengalami perjumpaan sebenarnya. Kalau Anda hari-hari ini kering, saya melihat begini ya, situasinya semakin hari semakin orang itu semakin instan, maunya gampang gitu. Makanya saya bilang tadi, orang lebih senangnya dengar khotbah, tapi tidak mau menghidupi sehari-harinya dengan Tuhan. Dia pikir mendengar khotbah itu cukup. Enggak, saudara harus menggali firman. Lanjut ya, kembali di Ibrani 4 ayat 12. Setelah jiwa dan roh apa? Kita lihat. Sebab firman Allah hidup dan kuat
dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Manapun ia menusuk amat sampai memisahkan jiwa dan roh. Dikatakan apa? Sendi-sendi dan sumsum. Kalau Anda baca, saya juga sempat searching. Kenapa dikatakan sendi-sendi? Sendi-sendi itu berbicara tentang apa? Tentang tulang dan satu tulang. Berarti join. Ini sendi-sendi nih. Nangkap ya? Kalau saudara sendi-sendimu kaku bisa jalan nggak? Sendi-sendimu kaku bisa jalan nggak? Bisa lompat nggak? Kenapa Tuhan dikatakan di sini dia memisahkan sendi-sendi dan sumsum? Yang saya pelajari kenapa dikatakan sendi-sendi? Sendi-sendi itu berbicara sesuatu kalau Anda kaku di rumah Tuhan, Anda tidak mau bergerak, hati-hati loh saudara. Harusnya berfungsi gereja seperti itu. Umat Tuhan harus begitu. Jadi kalau Anda kaku, Anda terima khotbah, Anda cuman kaku, Anda tidak mau bergerak, berarti ada sesuatu yang salah. Anda akan dipisahkan di akhir zaman. Saudara bayangkan kalau Anda hidup sendi-sendi muka aku bisa jalan nggak? Nggak bisa. Harusnya sendi-sendi yang normal bisa bergerak. Sama sebenarnya sama gereja hari ini. Kalau saudara dan saya mau berjalan di akhir zaman, sendi-sendimu akan jalan dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi jangan kaku. Dikatakan lanjut apa? Dan sumsum. Kenapa sumsum? Ketika saya pelajari sumsum itu berbicara, sumsum itu adalah satu hal. Kalau saya buka Google ya, saya sempat searching gitu ya, saya buka sedikit gitu ya. Kenapa dikata tempat untuk memproduksi sel darah merah itu sumsum. Kenapa dikatakan sumsum? Tidak ada kata lain, saudara dan saya harus belajar memproduksi kehidupanmu sehari demi sehari. Kalau Anda sudah kaku, Anda tidak mau memproduksi, Anda hanya mementingkan dirimu sendiri, itu manusia akhir zaman. Amin. 2 Timotius 3 ayat pertama, saya minta tolong ditampilkan. Ketahuilah bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Lanjut. Manusia akan mencintai siapa? Dirinya sendiri. Hati-hati saudara. Seperti yang saya bilang tadi. Kalau saudara kaku, saudara hanya mementingkan dirimu, saudara tidak mau berbagi, saudara tidak mau turun, saudara tidak mau melayani, saudara akan mencintai dirimu sendiri. Self. Aku melayani untungnya apa? Itu bicara apa? Diri sendiri. Aku kasih untungnya apa? Aku bangun gereja untungnya aku apa? Hati-hati loh saudara. Sampai berdiri di sini karena mementingkan namamu, hati-hati. Karena itu mencintai dirinya sendiri. Baru dilanjut sampai ke bawah itu. Dan menjadi hamba uang, mereka akan membual. Yang pertama, mencintai dirinya sendiri. Aku kasih, aku untungnya apa? Aku melayani untungnya apa sih? Kalau kamu belajar merendahkan dirimu, kamu siapa? Apa yang kamu punya itu milik Tuhan. Jadi jangan berbicara diri sendiri. Amin. Coba kita buka lanjut ya di Ibrani 4 tadi. Ayat yang 12, saya akan selesaikan satu ayat ini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam. Orang yang dalam dengan firman pasti hidupnya berkemenangan. Saya percaya itu. Terus dikatakan jelas apa? Dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Dan sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan apa? Pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini bicara tentang apa? Emosi tadi. Kalau Anda belajar untuk dalam dengan firman, Anda akan mengerti kemana tujuan hidupmu. Destinimu tahu kemana. Anda nggak cuma jadi jemaat 10 tahun, 20 tahun, tapi Anda nggak buat apa-apa nih. Yang Tuhan mau Anda bergerak nih. Anda harus bisa memproduksi apa yang memang Tuhan taruh, talenta apapun dalam dirimu. Jangan pernah Anda memikirkan dirimu sendiri. Kalau sampai engkau memikirkan dirimu sendiri, hati-hati, Tuhan akan pisahkan. Kita buka di Yesaya. Saya percaya ini satu hal yang pagi hari ini saudara mengerti, saudara tangkap, saya percaya Anda melakukan, saudara akan mengalami bagaimana Tuhan intervensi dalam hidupmu. Yesaya 55. 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 55
Yesaya 55 yang pertama. Sungguh, oke, bisa ditampilkan. Yesaya 55 ayat yang pertama. Bisa ditampilkan di slide. Saudara perhatikan ya. Hai apa? Semua orang yang haus. Terus apa? Marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai apa? Uang. Marilah, terimalah gandum tanpa uang. Pembeli dan apa? Makanlah juga anggur dan susu tanpa. Saudara perhatikan ya, ini berbicara tentang apa? Penyediaan hidup. Ini undangan sebenarnya, ajakan dari Tuhan. Pagi hari ini saudara sedang diajak Tuhan nih. Dari Yesaya 55 ini. Termasuk saya, diajak Tuhan. Hei semua orang yang haus, intinya kamu mau makan, kamu mau minum, mirisnya kamu gak punya uang. Ya Pak ya, hari-hari ini kan seperti itu kan. Kamu mau beli sesuatu tapi kamu gak punya uang. Yang kamu pikirkan bagaimana hari-hari ini orang percaya pun juga memikirkan masalah penghidupan. Masalah penyediaan. Ini hari-hari ini terjadi di Yesaya 55 ini. Bicara tentang kehidupan. Tapi ada satu solusi yang Tuhan berikan. Bagus ini. Sebenarnya ini diajak Tuhan pagi ini. Ayo sini kamu, datang di sini. Lanjut yang kedua. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dari sini saya belajar begini ya. Kenapa kok dikatakan semua orang butuh makan, semua orang butuh minum. Tapi dikatakan di sini, kenapa kamu sampai makan tapi kamu nggak kenyang gitu loh. Ada sesuatu yang salah di sini itu. Satu hal yang saya belajar bahwa saudara dan saya mungkin hari-hari ini ngoyo, bahasa Jawanya seperti itu ya, ngoyo, berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Kamu nggak pernah puas. Intinya kamu sudah lakukan A, B, C, D, tapi nggak pernah puas yang kamu terima. Kamu tuh ngoyo, bahasa Jawanya ngoyo, atau berusaha keras, tapi kok nggak puas-puas gitu loh. Tanggap ya. Aku sudah lakukan ini, aku udah usaha ini, tokoku tetap buka walaupun hari Minggu tetap buka. Tapi kamu nggak pernah puas, yang kamu terima nggak puas terus. Saya mau kasih tahu ya, kenapa ada rasa tidak puas, itu kutuk. Hati-hati loh saudara. Kalau kamu punya rasa tidak puas dalam hidupmu, berarti itu kutuk. Apa yang kamu terima harusnya sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Bersyukurlah dalam segala hal. Gak puas, pelayanan gak puas. Ada seperti itu. Aku terima gak puas, kok dapatnya cuma segini. Itu gak puas. Dari sini saya belajar. Kenapa? Firman ini berkata jelas, karena engkau sedang menggunakan kekuatanmu sendiri. Kalau kamu hari-hari hanya pakai kekuatanmu sendiri, hati-hati saudara. Sekuat manapun engkau, kalau memang engkau menggunakan kekuatanmu, engkau akan menjadi sesuatu hal yang membuat engkau semakin hari semakin jauh dengan Tuhan. Apalagi kamu mengandalkan apa yang kamu punya. Aku masih punya ini, aku masih punya itu, ya masih aman lah. Hati-hati loh saudara. Jangan berpikir Anda jangan begini ya, saya cuma mau bilang begini. Jangan Anda merasa cuek dalam hal ini. Tanpa Anda sadari, kalau Anda pakai kekuatanmu sendiri habis saudara. Aku sudah berobat sana sini. Hati-hati saudara. Tanpa engkau belajar, nanti saya kasih tahu apa solusi yang Tuhan kasih. Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Lanjut ya. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dikatakan apa solusinya? Dengarkanlah siapa? Aku. Maka kamu akan apa? Memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling. Kuncinya apa? Mendengarkan. Jadi Tuhan itu seperti ini ngomongnya. Tuhan seperti ini. Kamu ini sudah berusaha sana sini, kamu ini sudah ngoyo sana sini. Kuncinya cuma satu, dengar aku, wis. Kamu sana sini sudah usaha sana sini, ujung-ujungnya nggak selesai-selesai, kurang terus. Kasih tahu apa kuncinya? Dengarkan Tuhan, belajar duduk di bawah kaki Tuhan. Sulit Pak, ya sulit pasti. Karena kamu pasti pakai kekuatanmu sendiri. Kamu pasti pakai logikamu sendiri. Kamu masih pakai caramu sendiri. Orang yang masih menggunakan caranya sendiri, Tuhan tidak akan bisa bekerja.
Amin. Kalau kamu kekuatanmu, misalkan kamu pakai cara-caramu sendiri, baik pelayanan, saudara jangan bilang pelayanan nggak pakai kekuatan sendiri, ada saudara. Menarik kata-kata dengarkan ini. Ketika saya belajar gitu ya, kata-kata dengarkan ini ya. Ada satu hal yang Tuhan ajarkan seperti ini. Berbicara mendengarkan, itu berbicara begini. Mengikuti jalannya Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi arahan Tuhan. Itu belajar mendengarkan. Suka nggak suka, enak nggak enak, tetap lakukan. Mendengar dalam versi bahasa Ibrani-nya saya belajar bahwa dikatakan taat. Coba kita buka dulu di 2 Samuel. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Ini serem ya kalau saya baca ini, tidak main-main saudara. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar apa lebih baik. Bahasa Ibrani-nya mendengar itu taat. Kalau saudara hari-hari tidak taat, repot saudara. Satu hal pewahyuan yang saya dapat begini. Orang taat pasti percaya. Orang percaya belum tentu taat. Saya ulang ya. Orang yang taat pasti percaya. Tapi orang percaya belum tentu taat. Makanya ketaatan itu penting. Amin. Penting taat itu. Mau kamu dicemooh orang, mau kamu diperkusi kanan kirimu, tetapi kamu mau taat dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan perhitungkan itu. Bahasa aslinya sema. Taat. Tidak main-main loh. Tuhan tidak ngelihat korban bakaranmu, nggak lihat apa yang kamu persembahkan. Dia mau kamu taat. Taat aja. Apa sih yang Tuhan mau itu loh. Jadi nggak main-main saudara. Ketika saya baca ini serem juga berarti ya. Jadi hati-hati berjalan dalam hidup ini. Nggak sembarangan. Makanya kadang banyak orang sembarangan. Maunya sekarepe dewe. Semaunya sendiri. Hati-hati loh saudara. Jadi jangan merasa mimpi kamu masuk surga karena kamu Kristen. Jangan mimpi saudara. Kalau kamu hidupmu tidak taat dengan apa yang namanya kehendak Tuhan, Tuhan tidak berkenan di situ. Lanjut coba buka lagi di 1 Samuel 13. Ayat yang ke-13. 1 Samuel 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatan itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Kalau saya buka dalam terjemahan TSI, dikatakan seperti ini. Lalu Samuel berkata kepada Saul, kamu ini sudah bertindak sangat bodoh dengan tidak taat kepada Tuhan Allahmu. Sesungguhnya apabila kamu taat kepada perintahnya itu, Tuhan sudah berencana untuk memegahkan kerajaan atas Israel untuk selamanya. Kuncinya cuma taat saudara pagi ini. Kamu mau taat gak meninggalkan dosa-dosamu? Kamu mau taat gak mengampuni orang yang menyakiti kamu? Kamu mau taat gak mengampuni orang yang menjadi musuhmu? Kamu mau taat gak untuk berhenti merokok? Saya tanya pagi hari, kamu mau taat gak? Kalau kamu sudah merasa tidak taat dan cuek, di akhir zaman kamu jadi sasaran empuk setan. Gampang nanti. Makanya gampang orang akan terombang-ambing. Taat itu nomor 1. Ketaatan kita, penundukan diri itu penting. Kalau saudara hari-hari tidak mau taat, susah untuk diatur, ada yang salah. Kita buka di Amsal 16 ayat 25. Saya membagikan banyak firman tapi pagi hari ini, tapi saudara belajar untuk menangkap. Amsal 16 ayat 25. Saya akan bacakan dalam versi TSI ya, terjemahan sederhana Indonesia. Mungkin bisa ditampilkan ini ya. Ada pilihan hidup yang nampaknya baik dan benar,
namun ternyata berakhir kepada kebinasaan. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kalau Anda nggak taat, ujungnya maut. Dipikir baik, semua baik. Enggak, saudara. Apa yang menjadi menyenangkan Tuhan itu lebih penting. Bukan kemauan kita. Kalau hanya berpikir kemauan kita, ya kita seperti ini. Kita ini manusia penuh dengan watak dosa. Makanya kadang maunya berjalan sendiri. Tapi kalau saudara dan hari ini belajar menundukkan diri, belajar merendahkan hati, taat dengan firman, saudara berperkara dalam hidup. Mau kondisimu ke depan semakin hari semakin yang tidak baik, tapi tetap ketika kamu melakukan ketaatan, Tuhan perhitungan itu. Itu kuncinya sebenarnya. Taat, belajar dalam dengan firman. Saya akan tutup di Mazmur 131. Saya minta tolong Mazmur 131 atau yang pertama. Ya. Nyanyian Jara Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Ini berbicara apa? Kerendahan hati. Sulit hari-hari ini orang berbicara kerendahan hati. Saya mau bilang ya, kalau Anda memberi itu karena Anda murah hati, bukan karena A, B, C, D, bukan. Anda memberi karena prinsipnya Anda dan saya murah hati, itu aja dari prinsipnya. Jadi Anda tidak bermegah dengan apa yang Anda lakukan. Siapa kita ini siapa? Banyak orang melakukan A, B, C, D karena pengen dilihat. Banyak orang melayani karena pengen dilihat. Daud berkata jelas, aku ini tidak tinggi hati, tidak memandang dengan sombong, tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar dan hal-hal yang terlalu ajaib. Berarti berbicara apa? Kerendahan hati di sini. Daud tahu yang memegang hidupnya itu siapa? Tuhan, bukan dia. Jadi apa yang dia lakukan itu semua karena Tuhan. Kalau kamu sehari ini masih ada kesombongan, masih ada suka mengejar hal-hal yang tinggi hati, yang tidak mau dibentuk, tidak mau istilahnya dibentuk dalam rumah Tuhan, Anda masih di luar sembarangan, ngambil keputusan sembarangan, berarti Anda masih bermain dengan ego. Kalau egomu tidak direndahkan, hati-hati saudara, Anda akan sombong nanti. Yang kedua, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi, berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku. Orang Kristen harus mengalami namanya disapi. Apa di disapi itu? Harus didewasakan. Mau tidak mau. Sulit, pasti sulit. Tapi kalau saudara dan saya belajar merendahkan hati, belajar untuk taat, pasti saudara mau didewasakan. Daud berkata apa? Seperti anak yang disapi. Ketika Anda dewasa, saya mau bilang tadi, mau kamu rasa nggak rasa ada Tuhan, kamu tetap percaya ada Tuhan. Itu orang yang dewasa. Mau hari ini kondisimu semakin hari semakin kacau, Anda tetap datang sama Tuhan. Itu orang yang dewasa. Tidak main perasaan, tidak mengasihi diri. Next, ayat ketiga. Berharaplah kepada Tuhan Israel dari sekarang sampai selama-lamanya. Kuncinya cuma satu tadi, taat. Harus masuk ke level namanya dewasa. Tidak ada kata lain. Yang kedua, saya kembalikan tadi di ayat yang pertama yang saya bagikan, di Mazmur 119 ayat 71 itu. Dalam kondisi apapun, tetap Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Anda lakukan A, B, C, D bukan karena perbuatanmu, tapi karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Ada amin? Tuhan kita Tuhan yang baik. Bukan karena A, B, C, D, enggak. Tuhan kita Tuhan yang baik. Saya akan bahas lagi sedikit ya. Bahwa aku tertindas itu baik. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Supaya saudara dan saya kuncinya cuma satu, belajar mengenal pribadinya. Saya akan tutup, saya minta pemain musik. Kita bangkit berdiri.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? Yes, Lord. What is the Lamb? You are holy. You are holy. Holy, holy. Yes. Are you, Lord God Almighty? Terima kasih. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Oh, you are holy. Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus. Are you Lord God Almighty? Terima kasih. What is the Lamb? Oh, what is the Lamb? You are holy. Mari jemaat Tuhan katakan holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Holy, holy, yes. Are you Lord God Terima kasih. Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Ora bakara Are you Lord God Almighty? Yes. What is the Lamb? Saya minta buka adek maju dong. What Buka is adek, saya mau doa buat kamu. Ayo sini. you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy.
itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Senangkan hatimu, Hanya itu kerindu. Mari angkat tanganmu, katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu. Yes, Lord. senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Pak Andre, ayo dong, aku mau berdoa buat kamu. Andre, sampai istrimu, ajak istrimu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan. Bapakku berdoa Tuhan pagi hari ini. Aku percaya Tuhan pagi ini Kau memulihkan setiap hubungan Tuhan. Baik kami, hubungan kami dengan Tuhan. Baik hubungan kami dengan sesama kami. Pagi ini I prophesy in the name of Jesus. Biarlah setiap hubungan kami dipulihkan dengan kasih Tuhan, dengan kuasa kasih Tuhan. Di dalam namamu Yesus, suami istri yang hubungannya retak dipulihkan kembali. Hubungan antara orang tua dan anak dipulihkan kembali. Dalam namamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hambamu sudah selesai Tuhan. Terus bekerja Roh Kudus di tempat ini. Aku percaya Engkau mengasihi umatmu. Kau mengasihi juga Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Dan kami semua Tuhan yang menjadi generasi-generasi di atas